makanan manis-manis nih ya, itu kan pasti rasanya enak, lezat gitu kan. Nah, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya nih ya, aku sudah buat video tentang makanan-makanan yang bisa membantu mensukseskan program kehamilan atau promil. Tentunya dengan diimbangi pola hidup sehat, kemudian istirahat yang cukup, kemudian juga always positive thinking supaya terhindar dari yang namanya stres gitu kan. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video ini aku akan membuat atau akan sharing tentang makanan-makanan yang perlu dikurangi atau kalau bisa itu dihindari, makanan dan minuman ya, ketika akan atau sedang promil gitu kan. Nah, makanan dan minuman itu apa saja? Tonton video ini sampai selesai supaya tidak salah paham gitu kan. Pertama adalah makanan dengan tinggi lemak trans gitu. Nah, makanan dengan tinggi lemak trans misalnya itu kayak goreng-gorengan, kemudian makanan cepat saji gitu. Nah, itu perlu dihindari ketika akan merencanakan atau sedang dalam masa program kehamilan, baik di pihak wanita maupun di pihak laki-laki. Kenapa nih? Karena makanan dengan tinggi lemak trans, makanan yang mengandung tinggi lemak trans itu bisa menurunkan kesuburan. Selain itu juga bisa memicu obesitas. Kadar kolesterol dalam darah itu tinggi, kemudian juga bisa memicu fungsi insulin. Nah, ketika fungsi insulin dalam tubuh itu mulai tidak teratur, maka hormon-hormon dalam tubuh itu kan menjadi tidak stabil ya. Nah, itu nanti bisa berakibat ke kesuburan. Yang kedua adalah makanan dengan kadar gula tinggi gitu. Jadi makanan manis-manis nih ya, itu kan pasti rasanya enak, lezat gitu kan. Nah, tapi ketika sedang merencanakan promil atau sedang pada program kehamilan, konsumsi makanan atau minuman dengan kadar gula yang tinggi itu perlu dibatasi, kalau bisa dihilangkan gitu atau dikurangi lah. Kenapa nih? Karena makanan-makanan dengan kadar gula tinggi itu bisa menyebabkan nutrisi itu tidak terserap sempurna bagi tubuh gitu. Jadi kayak penyerapan nutrisi itu terhalangi oleh si makanan manis ini, si kadar gula yang tinggi ini gitu kan. Nah, selain itu ketika terlalu banyak mengonsumsi gula, maka juga akan mengganggu kerja insulin gitu. Nah, ketika kerja insulin ini terganggu, maka kesuburan juga akan terganggu juga gitu. Yang ketiga adalah makanan dengan makanan yang mengandung kafein gitu kan, misal kayak kopi, teh, coklat gitu. Nah, ketika sedang promil atau sedang merencanakan promil perlu dibatasi gitu. Kalau misal belum bisa menghilangkan kafein baik dari kopi atau dari teh atau dari coklat, cukup dibatasi gitu. Misalnya kalau dalam sehari bisa 5 cup gitu kan, karena sedang promil ya cobalah dikurangi jadi 2 cup gitu. Nanti berangsur-angsur jadi 1 cup gitu. Nanti berangsur-angsur lagi 2 hari sekali 1 cup gitu. Jadi kalau bisa mulai dikurangi, mulai dibatasi gitu. Yang keempat adalah alkohol. Nah, alkohol kita udah tahu ya, itu udah kayak jadi pengetahuan umum, udah banyak yang tahu bahwa alkohol itu bisa mengganggu fungsi atau kinerja dari jantung. Nah, bagi yang sedang promil, alkohol ini juga bisa berdampak pada kesuburan gitu. Jadi nggak cuma bermasalah bagi tubuh, tapi juga bisa bermasalah bagi fertilitas. Jadi kurangi konsumsi alkohol, batasi konsumsi alkohol. Kalau bisa hilangkan, udah nggak konsumsi lagi alkohol itu. Yang kelima adalah minuman bersoda. Nah, minuman bersoda ini bisa mempengaruhi penyerapan nutrisi bagi tubuh. Nah, misalnya kayak
udah konsumsi makanan yang sehat, udah gaya hidup sehat, tapi everyday mengonsumsi makanan bersoda, tiap haus minuman bersoda, tiap buka mata minuman bersoda gitu. Pokoknya every time every day is minuman bersoda gitu. Nah, itu juga bisa berpengaruh terhadap kesuburan. Jadi kayak menunda kita untuk memiliki momongan gitu. Jadi kalau bisa minuman bersoda juga dikurangi, dibatasi, kalau bisa lagi dijauhi. Yang keenam adalah produk hewan mentah dan olahan yang mentah-mentah gitu kan, olahan daging mentah, kemudian hewan mentah gitu. Misal kayak makanan laut, kemudian telur mentah, kemudian kayak daging setengah matang, kemudian kayak ikan asap, kemudian kayak hotdog, itu bisa mengandung bakteri-bakteri berbahaya, misal kayak coliform, salmonella, toxoplasmosis, kemudian listeria. Nah, bakteri-bakteri ini itu berbahaya memang bagi yang mengonsumsi, misalnya bagi si calon ayah atau si calon ibu itu nggak masalah gitu. Nah, yang bermasalah adalah ketika bakteri tadi itu kan ini masuk dalam tubuh ibu atau ayah gitu kan. Nah, ketika si ibu itu hamil, nah nanti bakteri ini itu bisa masuk ke plasenta. Nah, kalau sudah masuk ke plasenta, dia akan menginfeksi janin yang ada di dalam kandungan. Itu bisa memicu misalnya keguguran gitu kan. Jadi berbahaya banget. Hindari produk-produk olahan mentah atau produk setengah matang. Nah, setengah matang nih kayak telur setengah matang itu kan biasanya kalau buat sarapan tuh kan enak banget kan, endul banget. Nah, tapi karena sedang program atau sedang akan melaksanakan promil, hilangkanlah makanan-makanan yang tidak matang dengan sempurna gitu. Yang ketujuh adalah makanan kalengan gitu. Nah, makanan kalengan tuh kayak kornet, kemudian ikan sarden. Nah, pada umumnya itu mengandung bisphenol A. Nah, bisphenol A ini bisa menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas sperma gitu. Jadi kan bisa mengganggu ya proses promilnya gitu kan. Nah, jadi baik untuk calon ayah atau calon ibu yang akan atau sedang promil, ketika ingin nutrisi yang terbaik bagi tubuhnya, konsumsilah makanan-makanan yang segar, bukan makanan kalengan gitu. Jadi lebih bisa dijamin kualitasnya, bisa dijamin kesehatannya juga gitu. Jangan lupa cuci bersih sebelum dikonsumsi, kemudian masak sampai matang, jangan sampai masaknya itu cuma setengah matang. Oke, demikian tadi 7 makanan yang sekiranya perlu dikurangi, perlu dihindari atau perlu dijauhi ketika sedang promil. Nah, tentang makanan-makanan yang bisa mensukseskan promil itu aku udah buat di video selanjutnya. Nanti aku masukin linknya di description box. Nah, bagi kalian jangan lupa pola hidup sehat, istirahat yang cukup, stay positive thinking, dan jauhi makanan yang bisa memicu mengganggu fertilitas gitu kan. Semoga video ini membantu, bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.